Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Eko Iswayudi, asal Surabaya. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan tahun 1997. Saya praktek swasta di Surabaya sejak tahun 2005 sampai sekarang. Belum pernah dihebohkan kasus yang seperti ini, seperti COVID-19 ini ya. Sejak saya praktek di sana sampai sekarang tidak ada sesuatu pun penyakit yang seperti ini. Sangat luar biasa, baik respon pemerintah maupun respon dari masyarakat. Sejak adanya COVID di dunia mulai tanggal 31 Desember 2019, tapi masuk di Indonesia baru sekitar bulan Maret. Dulu pada waktu awal pemerintah kita terlalu pede ya, jadi tidak sampai mengantisipasi masuknya ini. Sebenarnya COVID ini tidak bisa berpindah tempat, tapi manusialah yang membawa. Manusia itu adalah inangnya. Sejak adanya COVID, kita mengenal istilah kontak erat, kita mengenal istilah ODP, kita mengenal istilah PDP, dan kita mengenal istilah pasien konfirmasi. Siapakah mereka? Apakah kita termasuk dalamnya? Mungkin ya. Surabaya kini menjadi zona merah penyebaran COVID. Jadi di Surabaya ini, kalau apabila ada pasien sudah tidak lagi ditanyai berasal dari mana, habis kontak dengan siapa, begitu. Kemudian kapan pasien ini diperiksa? Kapan pasien ini diperiksa untuk screening? Kapan pasien ini dipastikan COVID apa bukan ya. Terus kemudian apabila hasil pemeriksaannya positif, apakah perlu dirawat? Belum tentu. Meskipun positif, pasien masih bisa di rumah, tidak perlu dirawat di rumah sakit, tapi ya perlu dukungan dari keluarga ya. Besok di situ akan dijelaskan semua, mulai dari bagaimana kita mengenali pasien dengan COVID, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghindari penularan. Mudah-mudahan kita semua diberi perlindungan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan badai segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Kasanti, asisten Menkes sebagai owner klinik dan SMK Nur Medika Surabaya. Sekaligus saya adalah lulusan dari YASIS yang sekarang berubah menjadi nama UNSA. Sesuai dengan materi tentang peran pramuka dalam pandemi COVID, jadi saya sebagai petugas kesehatan akan menjelaskan secara singkat terkait dengan COVID-19. Yang pertama adalah pengertian. Mungkin sudah umum untuk kalian semua ya. Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan antara hewan dan manusia. Jadi coronavirus itu sendiri adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala yang ringan sampai yang berat. Sedangkan penyebarannya virus tersebut adalah kebanyakan coronavirus seperti virus yang lain, contohnya lewat droplet. Jadi percikan air liur pengidap atau batuk atau bersin menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, dan mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Droplet tersebut juga bisa jatuh ke permukaan benda yang menyebabkan kontaminasi silang ketika kita menyentuh barang itu.
Gejalanya mungkin semua sudah tahu, yang sudah ada lafaz-lafaz yang di luar. Gejalanya ada gejala awal dari COVID itu sendiri, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Dan setelah itu gejala tersebut dapat hilang dan sembuh ataupun malah memperberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdarah, bahkan sesak nafas dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang itu terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan pengecap rasa atau mencium bau, serta ada ruam di kulit. Pada pemeriksaan, di mana setiap COVID ada screening awal, yaitu dengan cara menggunakan rapid test. Kenapa dengan rapid test? Karena yang pertama kita mengukur antibodi dan sistem imun terhadap COVID. Yang kedua dengan RT-PCR. Dan terakhir adalah dengan cara penanganannya, yaitu dengan isolasi mandiri untuk pasien COVID yang sudah sembuh ataupun ringan. Apabila mengalami berat, bisa diisolasi di rumah sakit.